Padamu ku bersyukur, dan padamu ku bergelut memujimu, muliakan namamu dalam susah dan senang. Harisku, penebusku, biar teguh percayaku, walau hidup berjuta seteru, tiada lagi takutku. Setiap langkahku ku menoleh, luruskah jalanku. Setiap ragu ku bertanya, tuluskah anganku. Tuhan, hanya karena kasih-Mu ku beroleh hidupku. Tuhan, hanya dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kepadamu ku bersyukur. Ulangi lagi, Pak. Kepadamu ku bersyukur, dan padamu ku bergelut memujimu, muliakan namamu dalam susah dan senang. Harisku, penebusku, biar teguh percayaku, walau hidup berjuta seteru, tiada lagi takutku. Setiap langkahku ku menoleh, luruskah jalanku. Setiap hasratku ku bertanya,
Tuhan, hanya dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Lagu kedua, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk Kebaikanku, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali ke atas. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Mari kita satukan hati dalam hadirat Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan Engkau Allah Bapa di surga. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini ya Tuhan, hari kelima doa kami bersama dengan Engkau Allah Bapa di surga. Ampuni segala dosa-dosa hamba ya Tuhan, kesalahan-kesalahan hamba ya Bapa, kesalahan-kesalahan yang keluar dari perkataan mulut kami ya Tuhan Yesus, kesalahan yang keluar dari pikiran-pikiran kami atau tindakan-tindakan kami yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah Bapa di surga, agar kami anak-anak-Mu ini layak berserah diri, bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bila kami memohon ampun kepadamu, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih dan penyayang ya Tuhan, Engkau sendiri pasti akan mengampuni kami, agar tidak menjadi sia-sia Bapa doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Amin. Kembali malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya firman yang kami dengar akan menjadi kekuatan ya Allah Bapa di surga, akan menjadi penolong bagi kehidupan kami, dan kami akan melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Allah Bapa di surga, teringat dengan anak-anak kami Allah Bapa di surga yang jauh di sana ya Tuhan.
Adi, sekeluarga ya Allah Bapa di surga. Hamba serahkan segala beban hidupnya ya Tuhan, segala masalahnya ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Engkau saja yang menjawab Bapa, Engkau saja yang merukunkan kembali rumah tangga anak hamba dengan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan Yesus, dengan sukacita yang dari Engkau ya Allah Bapa di surga. Hamba serahkan ya Bapa, anak hamba Adi, menantu kami Ina, dan cucu-cucu kami Abraham, Naura, dan Gia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati mereka semua ya Bapa. Engkau yang menjagai mereka semua ya Allah Bapa di surga. Dan Engkau yang melindungi anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan Yesus dari segala hal-hal yang jahat Allah Bapa di surga. Teringat juga dengan anak hamba Bram, Email, dan Alexander cucu kami yang ada di Lampung ya Allah Bapa di surga. Kami juga serahkan rumah tangganya ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau saja yang memelihara kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau saja yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Engkau saja yang memakai anak-anak hamba ya Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Nama-Mu saja ya Bapa yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan anak-anak hamba ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu pada malam hari ini juga ya Tuhan, ada cucu kami Esra ya Tuhan, yang ikut juga bersujud ke hadapan Engkau Allah Bapa di surga, menyerahkan segala kehidupannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang menjadi doa-doa dan harapannya, hamba juga mintakan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau saja yang menjawab doa-doa dan harapan cucu kami Esra ya Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, kami ingin dengarkan firman-Mu. Jadikan firman yang kami bacakan lewat panduan buku doa kami setiap malam ini Bapa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu di tempat-Mu yang maha kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terus Papi. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 14-17. Bagaimana perkembangan Anda dalam memelihara pola pikir iman Anda? Iman itu penting bagi kesuksesan perjalanan 40 hari iman Anda. Iman menghubungkan Anda dengan urapan Allah. Urapan adalah kuasa Roh Kudus yang akan membawa jawaban-jawaban atas doa Anda. Iman Anda akan menghubungkan Anda dengan urapan tersebut. Tetapi ada langkah yang lain. Iman Anda harus disertai perbuatan. Ayat hari ini mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti halnya tangan yang mengenakan sarung tangan. Iman dan perbuatan berfungsi secara bersama-sama. Yang satu tanpa yang lainnya akan goyah dan akhirnya gagal meraih kemuliaan yang diinginkan Allah. Contohnya, jika Anda percaya akan keselamatan seorang tetangga tetapi tidak bersaksi kepadanya, jelas sekali Anda yang gagal. Jika Anda percaya bahwa Allah membantu Anda mengurangi berat badan, tetapi tidak mau melakukan diet jenis apapun atau program olahraga, bukan Allah yang gagal, melainkan Anda. Ingat, Allah berkarya melalui manusia, dan seringkali orang yang ditunjuk Allah adalah Anda. Saat memohon bantuan kepada Allah, berfokuslah kepada firman-Nya dan perkataannya kepada hati Anda.
Namun mohonlah juga kepadanya untuk memberikan perintah khusus mengenai pekerjaan yang perlu Anda terapkan pada iman Anda. Allah terkadang menarik Anda keluar dari zona nyaman Anda dan sering meminta Anda melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan dan melepaskan hal-hal yang Anda anggap paling bernilai. Dia tidak bermaksud merampas hal-hal yang Anda miliki, tetapi untuk membuat Anda bergantung kepada Dia saja. Jika Tuhan meminta sesuatu yang tampaknya harus disertai pengorbanan, janganlah Anda mencari dalih untuk menghindari kesempatan indah untuk mengenal Dia secara lebih baik. Percayalah, tak ada yang dapat Anda berikan yang lebih besar dari apa yang akan Allah berikan kepada Anda sebagai balasannya. Apa yang Allah minta Anda lakukan saat ini? Lengkapi kalimat berikut ini. Bagi orang tercintaku yang belum diselamatkan, dalam buku doa ini ya Bapa, hamba meminta kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk suamiku, anak-anakku ya Tuhan, agar suamiku dan anak-anakku semakin taat dan dekat kepada Engkau ya Tuhan. Untuk keluarga besarku ya Bapa, kakak-kakakku yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan ya Allah Bapa di surga, untuk menyelamatkan kakak-kakak hamba yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hamba percaya Bapa, Engkau pasti akan mendengar doa hamba ya Tuhan. Dan Engkau pasti akan mengirimkan orang-orang-Mu yang berpengalaman ke dalam kehidupan keluarga hamba ya Tuhan. Dan hamba juga memohon kepadamu Allah Bapa di surga, di gereja hamba. Hamba memohon ya Bapa, berikan berkat-berkat-Mu bagi gereja-Mu, di mana Engkau tunjuk hamba saat ini untuk bergabung di gereja yang kecil, yang masih kecil ya Tuhan, di GKIN Palembang ya Bapa. Kiranya Engkau juga akan mengirimkan donatur-donatur untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Karena gereja kami belum punya tempat ya Bapa. Kami berencana di bulan Agustus untuk menempati suatu ruko ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Bapa untuk menjawab apa yang menjadi harapan bagi gereja kami. Nama-Mu yang akan dipermuliakan Bapa. Bagi tetangga kami, jadikan keluarga hamba ya Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar ya Tuhan Yesus. Hamba akan memberikan kasih kami kepada sesama kami di lingkungan kami tinggal ya Tuhan, agar dalam kehidupan keluarga hamba ya Tuhan, nama-Mu saja yang akan dipermuliakan ya Bapa. Doa malam hari ini. Tuhan Yesus, aku ingin menjalankan bagianku. Tunjukkan kepadaku apa yang perlu kulakukan agar imanku makin kuat dan berbuah. Jangan biarkan aku menyia-nyiakan kesempatan untuk menerapkan perbuatan kepada imanku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah Bapa di surga, kami sudah dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya iman yang kami punya ya Tuhan adalah tindakan iman ya Bapa. Karena firman-Mu mengatakan ya Tuhan, iman tanpa perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya adalah mati ya Tuhan. Kiranya kami Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan iman percaya yang teguh ya Tuhan. Kehidupan kami ya Bapa, hari demi hari ya Tuhan Yesus, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau saja yang memelihara hidup kami sekeluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, Engkau sendiri akan bertindak ya Tuhan. Engkau sendiri akan menyelesaikan semua perkara-perkara hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini ya Tuhan. Bangunkan kami besok pagi ya Tuhan, dengan tubuh yang segar ya Tuhan Yesus, dengan iman yang percaya teguh kepadamu ya Tuhan. Berkati aktivitas kami besok ya Bapa, dari pagi hingga malam harinya berikutnya ya Tuhan Yesus. Nama-Mu saja yang akan kami permuliakan dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri Bapa ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, Amin. damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa ada bagi kita dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Papi? Walau kadang tak mudah dimengerti. Papi lihat kamera. Oh, emang ganteng gua. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.